1220184. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah biomedik dasar. Praktikumnya ialah menamai bagian-bagian dari peta buta gambar sel serta menjelaskan fungsinya. Yang pertama ada physical pinositotik, kedua ada lisosom, ketiga ada physical Golgi, keempat ada retikulum endoplasma, yang kelima ada RE halus, yang keenam ada membran sel, yang ketujuh ada mitokondria, kedelapan ada aparatus Golgi, ke-9 ada nukleus, ke-10 ada nukleus, ke-11 sentriol, ke-12 mikrotubulus, ke-13 sitoplasma, dan ke-14 ribosom. Nah, setelah kita mengisi bagian-bagian organel sel, mari kita evaluasi hasilnya. Yang pertama ada vesicle pinositotik, adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Lalu yang kedua ada lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan protease, lipase, nuklease, porfase. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki atau autofagi, membebaskan enzim keluar sel atau eksotosis, menghancurkan diri sel atau autolisis. Lalu yang ketiga ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi merupakan sebuah badan terikat membran yang berbentuk tunas dari badan Golgi. Fungsi vesicle Golgi adalah untuk ekskresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan penghubung membran inti ribosom badan Golgi yang berbentuk kantong pipih yang memenuhi sebagian dari sitoplasma. Lalu yang kelima ada retikulum endoplasma halus atau RE halus. RE halus adalah RE yang tidak memiliki ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsi RE halus adalah sebagai tempat sintetis lemak atau untuk hormon metabolisme karbohidrat, menyimpan kalsium, dan detoksifikasi racun. Adapun secara umum, fungsi RE atau retikulum endoplasma adalah menyintetis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, menetralkan racun, menampung protein yang disintetis oleh ribosom. Yang keenam ada membran sel. Membran sel memiliki sifat selektif variabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Fungsi membran sel itu melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi serta oksidasi. Lalu yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel membran ganda berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedelapan ada
Aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan kantong pipi bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsi aparatus Golgi yaitu untuk memproses dan mengolah protein. Lalu yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis RNA. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, serta replikasi DNA dan sintetis protein. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang mengandung informasi genetik. Lalu yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel sel yang berupa sepasang badan berbentuk silindris dan merupakan satu kesatuan dari sentromer. Fungsi sentriol yaitu sebagai tempat untuk membentuk silia dan flagela, sebagai proses pembelahan sel, meiosis serta mitosis dalam membentuk benang spindle. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel yang terdapat pada sel eukariotik yang ditemukan pada sitoplasma. Fungsinya memberikan bentuk pada sel, melindungi sel, memiliki peran dalam membentuk sentriol, flagela, dan silia. Yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma bersifat mampu mengendalikan dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme. Yang ke-14 ada ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di retikum endoplasma. Ribosom berfungsi menyintetis protein untuk kegiatan metabolisme sel.